apa yang terjadi? Market rontok secara global. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya fenomena di mana indeks secara global ini terjadi koreksi berjamaah. Dan kira-kira apa ya pemicunya dan strategi kita bagaimana? Dan di video hari ini saya juga akan memberikan bonus analisa saham BBYB atau Bank Neocommerce yang akan melakukan right issue. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, saya pertama-tama ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton baru yang baru saja ketemu channel EJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium EJ Invest. Yang mau ikutan giveaway bisa segera buka rekening di Sukor Sekuritas dan langsung hubungi admin kami di Telegram @EJ_Invest_Admin ya. Dan teman-teman sekarang bisa ikutan Clubhouse bersama EJ Invest di setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, saya juga ingin informasikan bahwa pendaftaran grup premium EJ Invest untuk bulan Desember telah dibuka ya teman-teman. Bisa langsung hubungi admin kami dan segera daftar di Telegram kami @EJ_Invest_Admin, and I hope to see you guys soon. Nah, teman-teman, so what actually happened dan apa yang terjadi di indeks secara global ya? Kita lihat bahwa di Asia dulu nih, Kospi, Hang Seng, Nikkei dan Nifty semuanya koreksi, dan koreksinya ini lumayan dalam ya teman-teman. Bahkan Nifty ini 2,96%. Sekarang kita lihat RTS Index di Russian ini sudah terjadi koreksi 4,5% dalam waktu satu hari ya teman-teman. Dan FTSE adalah Eropa, itu juga koreksinya nggak tanggung-tanggung 3,64%. Nah bahkan di Amerika itu juga koreksi 2,5% ya untuk Dow Jones dan S&P 2,27%. Nah kita IHSG bagaimana? Kita ini koreksi 2,06%. Dan teman-teman ingat nggak di tanggal 26 itu hari Jumat itu situasi market seperti apa pada saat koreksi 2%-an? Kebayang nggak kalau misalkan IHSG koreksinya kayak begini 4,5%? Itu kira-kira situasi bagaimana ya? Nah, apa sih pemicunya? Yuk kita lihat berita yang satu ini. Ini adalah berita yang saya ambil dari BBC News. Ternyata inilah yang membuat market secara global terjadi panik ya. COVID new variant class of concern and name Omicron. Jadi ternyata teman-teman ada COVID varian baru yang bernama Omicron, di mana WHO juga cukup concern tentang varian yang baru ini ya. Nah, kenapa varian ini membedakan dengan varian-varian yang lainnya? Padahal kita tahu ya sebelumnya sudah banyak sekali varian-varian baru di seluruh dunia, bahkan Delta yang sudah memakan banyak korban juga toh kita fine-fine aja. Kenapa yang kali ini membuat panik secara global ya teman-teman? Inilah beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan. So, unusual constellation of mutations. Jadi mutasi kali ini cukup signifikan, and it has a big jump on evolution and many more mutations that we expected. Jadi mutasi mereka ini cukup signifikan dan evolusi ini mereka cukup signifikan juga, dan mutasi mereka ini sangat banyak ya teman-teman. Mereka itu ada 10, it has 10 mutations compared to just 2 for Delta variant that swept the world. Jadi Delta yang kita tahu cukup memakan banyak korban dan infect banyak orang, itu cuma ada 2 varian. Sedangkan yang ini ada 10 mutasi ya teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui lagi, the concern is this virus is now radically different to the original that emerged in Wuhan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebelumnya mutasi-mutasi itu masih induknya itu sama ya yang di Wuhan itu. Tetapi Omicron ini sudah berbeda dan radically different to the original. Sehingga yang dikhawatirkan adalah vaccines yang dibuat sekarang ini yang didesain untuk original strain ini may not be as effective, okay? Then there have been 77 fully confirmed cases in Gauteng province in South Africa, 4 cases in Botswana, and 1 in Hong Kong, and Israel and Belgium have also reported cases. Jadi teman-teman, kita sudah melihat bahwa ternyata Omicron ini bukan cuma di South Africa ya, sudah menyebar kemana-mana, dan kita tidak tahu lagi sudah tersebar ke seberapa banyak negara. Inilah yang membuat market cukup panik ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya perlu kita ikuti terus ya teman-teman untuk beberapa minggu ke depan, bagaimana nanti kita menyikapi situasi seperti ini, dan kita melihat bahwa bagaimana strategi WHO untuk menyikapi COVID varian Omicron yang satu ini.
Jadi teman-teman, kita melihat bahwa yes, the market panic. Kita melihat seluruh indeks ini kan koreksi dan itu menunjukkan kepanikan market di seluruh belahan dunia ya. Sekarang kita ada dua opsi nih yang bisa kita lakukan. Pertama, ya kita langsung out dari market ya. Mau itu cut loss, mau itu profit taking, ya kita keluar dulu dari market karena market lagi tidak kondusif ya, karena banyak sekali ketidakpastian. Dengan lahirnya COVID varian baru yang masih banyak ketidakpastian di dalam virus ini dan bagaimana cara menyikapinya, ya jelas banyak juga pelaku pasar melakukan exit from the market ya, mereka wait and see dulu situasinya. Atau ada opsi yang kedua nih teman-teman, kita stay calm and average down di saat yang tepat ya. Jadi kita memang sudah sering kali melihat bahwa berita itu banyak yang keluar ekstrim-ekstrim lalu market crash atau market koreksi juga setelah itu rebound dengan sendirinya. Jadi teman-teman ada dua opsi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, sekarang saya ingin elaborate beberapa hal terlebih dahulu ya. Tahukah Anda bahwa di saat tanggal 26 kemarin di mana market banyak terjadi koreksi, itu dua saham ini Moderna dan Pfizer malah rally-nya luar biasa ya teman-teman, khususnya untuk Moderna. Di mana di tanggal 26 ini mendadak rally 24%-an. Ya, ini hampir 24%. Ini kan cukup fantastis sekali ya. Dan kalau kita lihat Pfizer juga rally-nya dari 5 day terakhir ini mendadak spike ya di tanggal 26. Ya kenapa? Karena yang membuat market panik itu adalah COVID virus ini, sehingga mereka ini para spekulator mulai membeli saham-saham yang akan memberantas COVID, yaitu Moderna dan juga Pfizer ya teman-teman. Nah sekarang strategi kita nih bagaimana di IHSG ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, kita bisa memperhatikan sektor kesehatan. Contohnya apa? Pertama, yaitu Mika Semsailo. Ini adalah cuma contoh ya. Ini adalah saham rumah sakit. Jadi kalau misalkan beberapa bulan kemudian, kalau misalkan amit-amit ya terjadi pandemi lagi di mana orang-orang makin banyak kena COVID, ya rumah sakit akan yang mendapatkan omset tambahan ya. Kenapa ya? Banyak orang masuk rumah sakit, dirawat inap segala macam ya, fundamental mereka akan bagus sehingga saham mereka kemungkinan juga akan mendapatkan sentimen. Itu pertama ya, Mika, Semsailo. Sebenarnya saham-saham rumah sakit masih banyak dan teman-teman bisa pelajari yang lainnya. Yang kedua ada DGNS, IRA dan Prodia teman-teman. Ini juga yang berhubungan dengan COVID. Kalau misalkan Prodia ya kan service ya, nanti akan semakin banyak swab, cek darah macam-macam, yaitu Prodia juga akan terus-menerus mendapatkan omset. Kalau untuk IRA ya vaksin. Kalau nanti kita masih butuh vaksin tambahan atau macam-macam lainnya ya jarum suntik kan dibutuhkan dan itu akan mendapatkan omset ke dalam IRA. Dan juga DGNS di mana kita berhubungan dengan laboratory check dan COVID related ini. Dan yang ketiga ada INAF dan KF ya, kita tahu ini saham super kolesterol ya teman-teman, di mana kita tahu bahwa kalau ada hubungan tentang COVID, saham kedua ini bisa mendadak rally dan juga bisa mendadak longsor. Jadi teman-teman bisa memperhatikan juga INAF KF ini dan ingat ini super kolesterol. Nah sekarang saya ingin ingatkan bahwa saham-saham yang ada di list ini tidak akan langsung naik ya. Kenapa? Karena COVID ini tidak langsung menyebar ke seluruh dunia instan begitu saja. Tidak, ini butuh waktu pelan-pelan. Bisa saja 3 bulan, bisa saja 5 bulan, kita tidak tahu. Nah, pandemi juga ya teman-teman bisa perhatikan di Indonesia ini masih cukup rendah dan kita sangat bersyukur ya di IHSG ataupun di Indonesia COVID-nya tidak separah yang ada di luar sana. Nah, jadi teman-teman kalau mau mempunyai saham-saham ini ya, ini untuk beberapa bulan ke depan ya, di mana teman-teman para spekulator kalau memang memikirkan bahwa nanti COVID akan keluar lagi atau akan outbreak lagi, ya saham-saham ini baru akan mendapatkan sentimen tambahan dan saham-sahamnya akan terjadi kenaikan. Dan teman-teman juga ingat nggak, pemerintah itu sudah mengingatkan kita semua bahwa ada kemungkinan ada lonjakan virus COVID di akhir tahun. Dan ini sudah November teman-teman, sebentar lagi akhir tahun. Jadi bukan cuma lonjakan COVID yang lama, ini juga ada potensi kita kemasukan COVID yang baru. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri kan seberapa mengkhawatirkan situasi sekarang. Nah, dampak COVID ini sebenarnya ya teman-teman kita harus mengerti dulu ya. COVID itu bukan penyakit yang langsung membunuh ya. Kalau kita kena COVID itu langsung besoknya meninggal. Enggak seperti itu dan tidak semengerikan itu ya. Jadi jangan sampai panik bahwa ini akan menjadi doomsday karena Omicron ini atau seterusnya. Kita perlu reality check dulu bahwa yes, COVID ini akan memberikan dampak negatif untuk banyak negara. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa COVID ini bisa memberikan dampak negatif ke ekonomi kalau ya pemerintah
kembalikan lockdown kembali, nanti orang-orang tidak efektif bekerja dan seterusnya. Nah, inilah yang justru bisa mengakibatkan ekonomi kita menjadi jelek ataupun lesu ya teman-teman. Nah, itu yang harus membuat kita sebagai para pelaku pasar terus mengamati ya situasi COVID ini mengafek negara-negara seperti apa. Nanti adakah travel ban, nanti ekspor impor apakah akan terganggu dan seterusnya. Ini terus perlu kita amati untuk beberapa minggu atau bulan ke depan. Dan teman-teman perlu ketahui ya, ingat bahwa Amerika itu tahun depan mungkin juga sudah siap-siap mau naikkan suku bunga ya teman-teman. Kan ini pertama-tama yang taper kita sudah tahu ya, mereka sudah membatasi pembelian bonds dan kedepannya mereka pasti akan menaikkan suku bunga. Cuma kita tidak tahu seberapa banyak kenaikan suku bunga tersebut. Jadi kalau tahun depan pada saat COVID lagi banyak ataupun lagi outbreak dan Amerika menaikin suku bunga karena kita tahu ya inflasi di Amerika sudah tidak terkontrol, itu kemungkinan ya market bisa terjadi koreksi besar-besaran, oke? Nah, sekarang ini adalah data bulanan IHSG ya teman-teman, bisa lihat bahwa di November memang lebih banyak terjadi koreksi ya. Kadang besar sampai 5%, kadang cuma 0, sekian persen. Nah, sekarang kalau kita perhatikan Desember, nah Desember ini ya bandar-bandar memang suka mempertahankan kinerja IHSG di bulan Desember ya. Dimana kita lihat bahwa hampir setiap bulan Desember terjadi rally yang cukup signifikan dan ini adalah harapan kita di bulan Desember tahun 2021 ini akan ada rally kembali. Nah, sekarang bagaimana untuk beberapa hari ke depan ini untuk menutupi November kita ini ya. Kita lihat di tanggal 1 November harga IHSG itu di 6552 ya. Jadi kalau misalkan IHSG ini turun koreksi ke support di 6500, maka ini tercermin ya dengan hasil yang dimana November kita terjadi koreksi 0, sekian persen ya, 0,89, 0,2 dan itu yang diharapkan ya. Jadi koreksi di bulan November ini tidak terlalu signifikan dan masih berada di garis support kita di 6.500-an. Nah, yang berbahaya adalah kalau IHSG rontok di bawah 6.500 dan mencapai kembali ke harga 6.070-an atau 6.200-an ya di kisaran ini. Itu juga menunjukkan bahwa ada potensi karena sebelumnya di November itu IHSG sempat rontok sampai 5%, 5% lebih, 3% lebih. Jadi kalau teman-teman lihat IHSG rontok sampai 5% ya kita akan kembali ke support kita yang di 6.000-an, 6.200-an ya. Dan itu tidak kita inginkan karena kebayang nggak itu nanti portofolio teman-teman mungkin akan ada koreksi yang signifikan ya. Yang mungkin floating profitnya tebal bisa menipis, yang mungkin hijau bisa berbalik merah. Nah teman-teman, jadi sebaiknya bagaimana nih? Ini adalah hal-hal yang akan saya lakukan ya dan saya akan sharingkan ke teman-teman semua. Pertama-tama, kita bisa membeli saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan yang seperti yang tadi saya jelaskan. Contoh Mika, rumah sakit, IRA ya untuk jarum suntik dan Prodea untuk servis tentang kesehatan ini. Dan kita perlu diversifikasi juga walaupun kita pilih kesehatan. Jangan teman-teman beli semua saham rumah sakit. Mika dibeli, Silo dibeli, Same dibeli. Nah itu kan sebenarnya mereka sektornya sama. Nah jadi kalaupun mau pilih kesehatan sebaiknya didiversifikasi di beberapa spesialis sektor mereka. Lalu kedua, menunggu akhir November ya teman-teman. Jadi ini tinggal beberapa hari lagi tanggal 30 November. Jadi nggak perlu teman-teman hari Senin langsung belanja saham. Kita nggak tahu nih ketidakpastian di indeks secara global ataupun di IHSG akan berlanjut koreksi atau tidak. Jadi teman-teman nggak perlu terburu-buru belanja. Kalau mau fast trade silakan. Tapi kalau mau ambil posisi swing itu bisa tunggu terlebih dahulu. Dan teman-teman jadi kalau tidak beli di tanggal 30 November masih ada waktu untuk awal Desember untuk berbelanja ya. Tidak perlu terburu-buru. Dan yang ketiga adalah saya juga masih cukup optimis bahwa adanya potensi window dressing. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan market sudah slow down dari panic mereka, maka teman-teman sudah bisa keep your money and enjoy the window dressing, oke? Jadi teman-teman, kita juga harus tahu bahwa asing itu tidak keluar loh dari IHSG pada saat kemarin Jumat longsor, itu asing masih berada di dalam IHSG. Nah, nanti kalau seumpamanya terjadi koreksi di bulan Desember dan dibarengi dengan asing keluar dari IHSG, itu baru red flag teman-teman, mau exit silakan. Nah, sementara ini kita masih bisa stay calm dan berada di dalam IHSG. Oke, sekarang berikutnya kita akan membahas Bank Neo Commerce, oke? Saham yang satu ini akan melakukan right issue dan teman-teman lihat pada saat video ini dibuat,
harganya 2.170 dan market cap-nya 16 triliun. Nah, kita coba lihat kompetitor mereka ya, Agro dan juga BBHI. Ini market cap mereka sudah 44 triliun untuk Agro dan 74 triliun untuk BBHI. Nah, belum lagi Arto, teman-teman, ini sudah 202 triliun dan harganya 14.750. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensial ya, market cap ini Bank Neocommerce jauh ketinggalan. Jadi kalau dari sisi market valuasi, ya saya bisa bilang masih sangat murah dibanding kompetitor mereka yang sudah sampai puluhan bahkan ratusan triliun. Nah, ini saya ingin melakukan perbandingan sedikit ya antara Bank Neocommerce dan juga Arto, teman-teman. Jadi kita lihat dari fundamental terlebih dahulu ya. Kalau dari revenue, kita lihat bahwa revenue-nya Bank Neocommerce ini sudah mengalahkan Arto ya, teman-teman. Walaupun kita lihat net profit ini ruginya cukup besar ya karena mereka melakukan marketing strategi yang cukup signifikan sehingga mereka masih mengalami rugi. Tetapi revenue mereka sudah bertumbuh cukup bagus ya. Oke, teman-teman. Dan PBV-nya, kalau kita lihat PBV-nya Arto ini sudah hampir dua kali lipatnya Bank Neocommerce ya. Jadi kalau dari sisi price per book value ini sebenarnya Arto jauh lebih mahal dibanding BBYB. Dan bagaimana dari sisi balance sheet mereka? Kalau kita lihat dari cash, justru cash Bank Neocommerce jauh lebih banyak ya, 26 billion dibanding Arto cuma 8,3. Dan kalau asetnya Bank Neocommerce nggak kalah jauh loh dibanding Arto. Arto itu 11 triliun dan Bank Neocommerce 8,1. Jadi tidak selisih terlalu jauh. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ya bahwa kalau kita melihat dari balance sheet dan juga income statement, ini Bank Neocommerce tidak kalah jauh dari Arto, tetapi valuasi mereka masih jauh di bawah. Dari sisi market cap cuma 16 triliun, sedangkan Arto 200-an triliun lebih. PBV juga kita lihat ya 14,55, Arto sudah sampai 24,88. Nah, teman-teman, sekarang saya juga ingin memperbandingkan aplikasi mereka di pasar ini seperti apa. Bank Neocommerce yang sudah download itu 10 million ya, 10 juta orang downloads ya. Dan review mereka 4,1 ini berimbang. Nah, tetapi kalau dari sisi downloads, Bank Jago ini cuma 1 million plus. Ya, ini 10 kali lipat lebih kecil. Ya, teman-teman harus mengerti ini. Dan kita lihat dari review juga ya. Jumlah review ini Bank Neocommerce sampai 146.000 reviews. Dan kalau Bank Jago cuma 16.000 reviews. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pengguna ini, Bank Neocommerce jauh mengalahkan Bank Jago. Oke. Jadi kalau kita lihat pasar-pasar ini banyak yang lebih familiar dengan produk Bank Neocommerce dan mungkin mereka jauh lebih nyaman menabung di Bank Neocommerce untuk sementara ini ya. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat perbandingan ini, kita lihat dulu nih kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Bank Neocommerce. Seperti apa? Di mana bunga deposito ini 8% dan bunga tabungan 6%. Luar biasa sekali kan, teman-teman? Ya, teman-teman kalau yang belum punya Bank Neocommerce nanti bisa langsung saja pelajari lebih lengkap seputar Bank Neocommerce atau BBYB ini ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji ya. Kalau seumpamanya nih teman-teman menjadi ownernya ya BBYB ya. Berandai-andai saja. Ini mau nggak ya? Atau terima nggak sih perusahaan mereka yang sudah mempunyai customer lebih banyak, growth-nya juga cukup signifikan, review-nya juga diterima pasar sangat bagus, market cap-nya itu cuma 16 triliun ya. Dibanding kompetitor mereka yang Bank Arto itu sudah 200 triliun lebih. Agro juga puluhan triliun lebih. Nah, kita yang mempunyai potensi bisa mengangkut sahamnya sampai puluhan triliun, masa sih sebagai owner BBYB tinggal diam saja? Menurut saya sih tidak ya. Dan ini tidak sampai 1/10-nya Arto loh ya, market cap-nya 16 triliun. Bayangkan sekecil apa. Sedangkan penggunanya itu 10 kali lipat lebih banyak dari Arto ya, tadi 10 million dibanding 1 million plus. Jadi teman-teman ya, kalau jadi ownernya kemungkinan nggak sih akan biarkan sahamnya cuma begini saja? Ya unlikely ya. Mungkin saja sahamnya akan didongkrak mencapai 20 triliun lebih, bahkan bisa mencapai 30 triliun, kalau tidak menutup kemungkinan di atas 50 triliun. Masih sangat bisa. Nah, teman-teman, ini adalah jadwal BBYB right issue mereka ya. Teman-teman bisa pelajari ini, tanggal cum date mereka sekian dan nanti tanggal perdagangan mereka juga sekian. Jadi teman-teman bisa nanti pelajari. Nah, yang ingin saya ingatkan bahwa rasio-rasionya terlebih dahulu ya. Jadi setiap 35 saham yang lama ini akan mendapatkan 9 saham HMETD ya. Dan kita lihat jadi 35 banding 9. Dan teman-teman tahu harga tebusnya di 1.300. Jadi ya kurang lebih 4 banding 1 dan harga tebusnya 1.300. Nah, tetapi yang sangat disayangkan adalah
Manajemen mengungkapkan bahwa di PMH METD kelima ini tidak terdapat pembeli siaga. Yes, jadi right issue ini tidak ada pembeli siaganya ya teman-teman. Itu yang sebenarnya disayangkan. Cuma kalau kita lihat dari rasio 4:1 dan harga tebus 1.300, kemungkinan besar sih akan ditebus semua oleh para investor. Jadi coba kita perhitungkan harga teoritis mereka seperti apa ya BBYB ini. Jadi kalau dengan harga sekarang mereka di 2170, setelah right issue maka akan turun ke 2040. Berarti selisihnya mereka tidak akan terlalu signifikan ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan beli di harga 2000 ya, harga induknya ke 2000 dan setelah right issue ya mungkin turunnya menjadi 1900-an. Oke, tidak terlalu besar dropnya, tidak seperti BBKP yang dimana 1:1 dan dropnya itu kan sangat spektakuler besar. Jadi kalau teman-teman strategi kita bagaimana? Ya kalau teman-teman mau tunggu silahkan nanti pada saat perdagangan rights-nya BBYBR-nya teman-teman baru beli R-nya boleh-boleh saja. Lalu setelah beli, lalu teman-teman tebus, itu silahkan. Atau teman-teman sudah boleh mulai menyicil saham BBYB ini kalau misalkan harganya di bawah 2050, yaitu menurut saya sudah sangat layak untuk dibeli. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat, ya ikuti saja cum date-nya, lalu nanti dapat R-nya gratis kan, lalu teman-teman bisa tebus dengan harga 1.300 saja. Itu menurut saya sudah cukup oke. Dan BBYB ini potensi kedepannya masih sangat bagus, jangan sampai terlewat ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar strategi BBYB ini bagaimana selengkapnya bisa lanjut di Clubhouse jam 8 malam. Oke teman-teman? Nah, sekarang target BBYB ini bisa sampai di harga berapa nih? Nah, perkiraan saya setelah right issue selesai, ya ini tunggu selesai dulu ya. BBYB ini bisa menuju ya sampai ke 3.000 ini tidak menutup kemungkinan ya, tidak sulit sama sekali. Dan kalau teman-teman mempunyai harga BBYB di harga 2.000 saja, kalau mencapai ke 3.000 itu sudah profit 50%. Kebayang nggak 50% loh teman-teman. Dan ini saham yang legit, bukan saham-saham abal-abal. Nah, kalau sampai ke 4.000 apalagi itu sudah menjadi beggar. Kalau teman-teman ikuti Sukor Sekuritas, mereka melakukan research bahwa BBYB berpotensi ke 4.300, yaitu optimis sekali sih. Dan kita ya harapannya bisa sampai setinggi itu dan teman-teman semua di sini bisa mendapatkan beggar semua kalau mendapatkan average di 2.000 ya. Nah, kita tetapi pertama-tama fokus dulu nih ke 3.000. Mendapatkan 50% itu sudah sangat besar loh teman-teman, apalagi kalau modalnya cukup besar. Jadi jangan terlewat ya. BBYB right issue ini sangat memberikan potensi profit yang cukup lumayan untuk para investor sekalian. Nah teman-teman, saya juga ingin ingatkan bahwa semakin banyak IPO teman-teman, kalau buka IPO ini masih banyak banget yang sebenarnya mau bergilir untuk melakukan IPO. Yang kemarin sudah IPO massal, sekarang masih banyak lagi IPO yang sedang mengantri ya. Ada Nasi, BSML ini, Dharma, ada CP, ada OBMD, ada IPPE, ini banyak banget. Nah teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah kira-kira mau bahas yang mana nih. Kalau teman-teman memang merasa ingin saya membahas saham-saham IPO juga bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk di request. Oke teman-teman, video hari ini kira-kira sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan subscribe channel EJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru seputar saham. Nah teman-teman juga bisa akses ke video ini di mana ini akan sangat bermanfaat bagi para pemula di dalam saham, yaitu mempelajari tentang right issue, mempelajari bandarmologi, dan juga trik menyontek portofolio manajer investasi dan 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Dan ini semua teman-teman bisa pelajari dan nanti akses di kolom deskripsi di bawah. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.